المسلمين رزاقا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وبهجة خير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال. أحمده سبحانه وتعالى على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسلم القلب واللسان عن كسر الأعمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قال. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah, ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya mendarasi al-Quran, sholat sunat tarawih, sholat sunat duha, sholat sunat witir menurut al-Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Ini adalah bagian yang kedua di dalam hukum Islam bagi seorang mukallaf. Dalam kehidupannya ia tidak lepas, ada kalanya ia diwajibkan dengan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ia mengerjakannya mendapatkan pahala dan apabila ia meninggalkannya maka dia berdosa, diancam dengan disiksa dan diadab di akhirat kelak. Dan ada kalanya seorang mukallaf ia dihadapkan dengan perkara yang sunnah, dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Definisi daripada hukum sunat itu, alangkah baiknya jangan menjadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan yang sunat. Tetap yang lebih utama di saat kita mampu dan bisa untuk mengerjakan yang sunat, kenapa mesti ditinggalkan? Dikatakan oleh para ulama sufi bahwa yang namanya musibah bukanlah orang yang berpisah dengan orang yang dia cintai, bukanlah orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya, tetapi yang namanya musibah ketika seseorang bisa dan mampu mengerjakan tapi ia meninggalkannya. Orang tersebut dia diharamkan, dia dicegah mendapatkan pahala dan karunia dari Allah. Laisal musabu liman faraqal ahbab. Laisal musabu liman faraqal ahbab. Bukanlah yang namanya musibah bagi orang yang berpisah dengan orang-orang yang ia cintai. Innamal musibah liman haruma thawab. Innamal musabu liman haruma thawab. Hanya saja yang namanya musibah bagi orang yang terhalangi, tercegah, tidak mendapatkan pahala dan karunia dari Allah. Kalau pada saat itu kita mampu dan bisa mengerjakan yang sunnah, maka kalau kita mengerjakan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kalaupun kita meninggalkannya, kita mendapatkan kerugian yang besar. Sunnah adalah menyempurnakan daripada yang fardu.
sunnah menyempurnakan dari kekurangan sembahyang fardu. Puasa sunnah menyempurnakan daripada puasa fardu. Begitu juga dengan haji, umrah, dan sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Yang menyempurnakannya adalah sedekah sunnah. Kalau kita merasa dan meyakini bahwa hampir semua ibadah yang kita kerjakan masih banyak terdapat kekurangan, contohnya kayak sembahyang fardu, kenapa kita beralasan untuk meninggalkan yang sunnah? Yang paling nyata sembahyang kita terdapat kekurangannya, kurang khusyuk penduduk. Maka khusyuk ini kata ulama sufi, ruh sholat, ruhnya sembahyang. Allahu Akbar, keingatan sepeda motor tadi berkunci mana? Allahu Akbar, joknya tadi sudah bunyi-bunyi tak kunci mana? Maka dompet di dalamnya duitnya 5 juta. Sembahyang Jumat, ayat imamnya panjang banget, usia saat sembahyangan ada maling mengambil. Ingat kalau itu kan macam-macam keinginan. Nah itu kan keinginan orang namanya nama sembahyang sempurna itu kan diantaranya khusyuk min awwaliha ila akhirah, mulai pertama sembahyang sampai habis. Kita banyak ingat di lain kalau lah ya Allah, supan rasanya kita apabila ditampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kualitas daripada ibadah sholat kita. Nah, maka ibadah-ibadah yang sunat inilah namanya purnakan. Ibadah sunat menyempurnakan ibadah fardu, bukan berarti menutupi ketidakadaan sembahyang fardu. Kalau misalnya orang meninggalkan fardu ketika dia mengerjakan yang sunat, itu karena Allah yang sunat menutupi atau menambah yang fardu. Ada orang yang meninggalkan sembahyang fardu, anggaplah misalnya sembahyang subuh, kada sembahyang, diganti dengan sembahyang sunat, itu sembahyang sunat kada kawan menutupi atau mengganti sembahyang fardu. Karena merasa sembahyang sunat semalam contoh banyak rakaatnya, jadi udah subuh perayaan dulu ya. Seberapa banyak pun rakaat sembahyang sunat yang engkau kerjakan, maka itu tidak bisa menutupi sembahyang fardu subuh walaupun cuma 2 rakaat. Bujur itu sembahyang malamnya iya, sembahyang subuhnya iya. Jadi ada sebagian orang yang tidak memahami daripada makna hadis Rasulullah. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan diperhitungkan Allah, yang akan dihisab oleh Allah amalan pada diri seorang hamba adalah tentang urusan sholatnya. Maka apabila terdapat kekurangan di dalam sembahyang fardunya, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar melihat dan memeriksa sembahyang sunatnya. Maka sembahyang sunat inilah yang menyempurnakan dari kekurangan sembahyang fardu. Nah ini kan salah ada sebagian orang, lalu dia memberikan kesimpulan, bagi siapa saja yang pernah meninggalkan sembahyang fardu, ujarnya cukup dengan bertaubat kepada Allah dan memperbanyak sembahyang sunat, maka
sembahyang sunat itulah nanti menutupi daripada sembahyang fardunya yang ketinggalan. Ini salah. Padahal menyempurnakan itu menyempurnakan daripada kekurangan. Kekurangan di situ di antaranya kurang khusyuk di dalam kita sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari, ujar Nabi, man nama an sholatin aw nasiya anha faqaffaratuha ayyusalliya idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya, ini maksudnya pas bangun waktu sembahyang sudah habis, ini baru sembahyang guringnya limbah bangun sekalinya habis waktu sholat. Nah ini mana sholatnya au nasiyana, atau dia lupa dari sholat, mengerjakan sesuatu yang mubah menyebabkan kadingan belum sembahyang, maka kafarahnya kata Nabi ayu sholliya, hendaknya dia sembahyang idza dzakara, apabila ia mengingatnya, oh aku ini baru sembahyangnya. Orang tanya mbaknya bangun habis dah waktu zuhur, bangun waktu asar, sembahyangnya zuhur qadaan, atau orang kelupaan mengerjakan yang mubah, kadingan lagi baju baru masuk waktu asar, hanya ingat sembahyang zuhurnya qadaan karena habis waktunya. Ini padahal dalil yang diambil, yang dipakai oleh para ulama tentang orang yang ketinggalan sembahyang fardu. Jadi kalaulah Rasulullah menyuruh kita untuk mengqadha sembahyang yang ditinggalkan karena dua sebab tadi. Apa sebab tadi? Pertama, takurik. Yang kedua, kadingan. Dalam kitab fikih guringnya itu dijelaskan oleh ulama kayak apa guringnya, berarti halal atau tidak halal. Karena itu maksudnya guringnya sebelum masuk waktu sembahyang kan sudah masuk kan, kebiasaannya kan ada, itu masih dirincikan. Yang jelas dua alasan itu, karena bab kita bukan itu, maksudnya bab kita hanya mencontohkan sunat saja. Maka kalau kata ulama Rasulullah menyuruh kita, khususnya bagi orang yang ketinggalan sembahyang memang basic hutang sembahyang, kalau Rasulullah menyuruh mengqadha karena dua alasan tadi. Nah, dua alasan mereka apa tuh, model kayak dimaklumi benar, wajar aja meninggalkan sembahyangnya guring, wajarnya ketinggalan sembahyangnya kadingan, berarti ini kan di luar kesadaran, di luar kemampuan. Dalam bahasa fikih namanya ada apa ya namanya, a'dzar namanya al-a'dzar, udzur syar'iyyun namanya, udzur syar'i. Jadi udzur alasan dibenarkan menurut syariat. Nah udzur syar'i ini aja disuruh nabinya mengqadha, berarti apalagi sembahyang yang ditinggalkan karena ada alasan yang dibenarkan, kayak itu pemahamannya. Kalau nubuhannya ada, Rasulullah hanya menyuruh mengqadha sembahyang yang ditinggalkan sebab tidur dan lupa. Selain pada itu Nabi kadang menyuruh bujur, tapi pemahamannya kadang itu. Kalau pemahamannya nanti itu, berapa banyak nanti umat Islam yang sengaja meninggalkan sembahyang dengan tujuan supaya ada kewajiban qadha. Ya Allah, itu kalau pemahamannya mengulur aja dan sengaja akan sembahyang yang tak ada qadha. Karena itu sampai duhur, aku sengaja akan sembahyang duhur, bila ulun ke guring kan harusnya wajib ulun mengqadha, ulun sengaja. Karena itu Allah. Nah, sedangkan pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ahli fikih tidak demikian. Kalaulah, jadi pemahamannya tadi, kalaulah Rasulullah menyuruh mengqadha sembahyang yang disebabkan karena udzur, contohnya tadi tertidur dan kelupaan, terlebih lagi Rasulullah menyuruh mengqadha
sengaja dia meninggalkan. Istilahnya itu kiasul aula, namanya kiasakan. Jadi jalan mereka bila sampai bab ini ulun logikakan maka ini nah. Siang hari bagi pengguna sepeda motor roda 2 ada peraturan dari kepolisian wajib menyalakan lampu utama. Ada peraturannya. Ada apa? Nah, sehingga supaya pengendara ini selalu ingat menyalakan, bukan perusahaan sepeda motor diulanginya bila menghidupkan langsung menyalakan. Sebelum peraturan ini dahulu semua merek sepeda motor itu ada on-nya, on-off-nya ada lampu yang menyala ke bawah bila diangkat ke atasnya lampunya tuh dihidup dulu. Wah ini ada lah ya. Nama kalau sepeda motor hanya nih, jadi sepeda motor yang banyak jadul banget. Sepeda motor hanya ada lah. Sebelah kiri biasanya ijikan lampunya ada bila dia hidupin mesinnya nyala lampunya. Tujuannya apa? Supaya menyala terus. Jadi menyalakan lampu depan sepeda motor di siang hari ada peraturan. Sekarang belum berlaku. Malam ada peraturannya. Malam ada peraturannya. Ada. Kenapa biar nyala? Nah, kenapa biar nyala? Kenapa ada peraturannya? Kenapa biar nyala? Makhumnya kayak gini. Kalau siang dan nyata-nyata terang aja disuruh nyala, apalagi di tempat gelap kena orang. Jadi di tempat gelap itu biar ada disuruh orang pintar datangnya. Jadi Nabi menyuruh mengkodok sembahyang orang yang meninggalkan karena udur. Makinnya ada udur kan ada pemahamannya. Nah oleh karena itu pentingnya kita belajar hadis dengan membaca pemahaman ulama-ulama yang benar supaya kada tersalah. Nah, jadi sembahyang sunat tadi itu bukan berarti menutupi karena ada ketinggalan sembahyang fardu salah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali jelas menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang fardu maka diharamkan baginya hanya mengerjakan sembahyang sunat. Hutang sembahyang fardu masih ada, kenapa mengkawinkan sunat beriman? Itu. Maka dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sembahyang supaya menutupi atau melunasi hutang-hutang sembahyang fardu. Itu dalam kitab. Kayak dulu sunat, kecuali kan ini mengqadha sembahyang sunat, itu boleh ya, sambil mengqadha sembahyang sunat boleh ya. Amun waktu hanya digawe untuk sembahyang sunat aja kan boleh. Sudah haram ada sah kurang menurut Imam Ghazali. Kalau menurut Imam Az-Zarkashi masih penting. Haram tapi sah. Nah begitu juga dengan puasa fardu, puasa sunnah menyempurnakan daripada puasa fardu yang terdapat kekurangan. Di dalam sunat ini pun juga terbagi kepada dua. Nah di sini kan dicontohkan contoh ibadah sunat, sembahyang tarawih sunat, sembahyang sunat duha sunat, sembahyang sunat witir menurut Imam Syafi'i, karena menurut Imam Hanafi wajib hukumnya sunat juga. Rugi kalau kita kayak sembahyang tarawih setah di bulan Ramadan aja sembahyang tarawih ada, bilanya habis bulan Ramadan ada disyariatkan lagi sembahyang tarawih. Jadi walaupun hukumnya sunat, tapi bagi orang yang ada sembahyang tarawih ruginya. Jadi masih ada aja lagi orang mempermasalahkan tentang bilangan jumlah rakaat sembahyang sunat tarawih. Ini Abi
hampir sebelum bulan puasa, hampir sebenarnya 4 bulan puasa ya dan kami itu jadi istilah istilah tahunan jadi berapa bulan puasa ya sama kayak zakat fitrah ya, bila zakat fitrah kami pulang kan lepas zakat fitrah zakat fitrah lawan begitu kalau makanan pokok ya pulang pembahasan kawan tahun gitu itu putar. Nah antara jumlah rakaat sembahyang tarawih 8 rakaat bukan 20 babutnya 8 28 20 padahal kurang pada 8 kita jadi masalah. Orang sembahyang tarawih 2 di 2 rakaat aja enggak 2 rakaat boleh kayaknya iya boleh, jangan sembahyang 2 tarawih 2 rakaat kada sembahyang tarawih ya boleh 2. Cuma makanya bila kita memahami yang sunat seperti itu rugi kita. Apa pun kemudian mempermasalahkan jumlah rakaat enggak sembahyang. Iya ada apa itu kan sunat tadi, kan berdosa. Cuma kalau kita pahami rugi, nah tuh. Kita pahami bila aku kada sembahyang oleh rugi, maka kita akan menjaganya. Sembahyang Tuhan juga demikian. Mungkin kita memahami bahwa sembahyang sunat Tuhan sunat dikerjakan dalam hari ditinggalkan dalam berdosa, maka hari-hari kita tanpa kita mengajarkan sembahyang. Coba kalau kita bertafakur berpikir hari ini nah apa yang aku tambahi untuk amal sampai waktu duha sembahyang sunat Tuhan. Sembahyang sunat Tuhan itu dapat hari mengkana kawabian 2 rakaat 8 rakaat. Yang berdagang curi-curi waktu di tengah kesibukannya berdagang sembahyang sunat Tuhan, pegawai di kantor, siapanya sempatkan sehari sembahyang sunat Tuhan dan jangan berlalu hari kita tanpa ada sembahyang sunat Tuhan. Rugi benar mereka. Rugi bila sehari kadang mengisi waktu kita dengan memperbanyak ibadah. Nah itu kita pahami. Begitu juga dengan sembahyang sunat kita. Nah di dalam sunat ini sebagaimana dua dalam perkara yang wajib atau fardu, ada namanya sunat ain, ada namanya sunat kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sekarang sunat ada dua, ada namanya sunat ain, ada namanya sunat kifayah. Kalaulah di dalam fardu ain, fardu kifayah, contoh daripada apa yang difardu ainkan dan fardu kifayah itu beda. Tapi kalau dalam sunat yang itu juga contohnya. Cuma ketika orangnya berbeda maka hukumnya pun berbeda. Bagi orang ini sunat ain, tapi bagi orang lain bisa jadi itu sunat kifayah. Contohnya seperti adzan. Pemberitahuan masuknya waktu sholat atau panggilan untuk sembahyang berjamaah. Adzan ini hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi orang yang mengerjakannya bisa antara dua, bisa sunnah ain, bisa sunnah kifayah. Kalau di masjid ini sampai waktu sembahyang ada yang sudah ada, dan bagi kita sebagai jamaah hendak umat sembahyang berjamaah di masjid sini, maka bagi kita jamaah hendak sembahyang di masjid ini, adzan itu hukumnya sunnah kifayah. Subuh tadi kan adzan, jawab adzan dari umat subuh tadi. Nah kita bagian daripada makmum jamaah masjid ini, waktu sembahyang tadi ada bagian adzan juga. Ada bagian adzan. Karena apa? Cukup sini aja saja. Itu maknanya sunnah kifayah. Kada perlu semua makmum adzan masing-masing. Kenapa? Karena sudah ada yang adzan. Ini menjadi bagian jamaah masjid sini, Pak. Ngarannya sunnah kifayah. Tapi kalau
tempat berjamaah sini. Walaupun pian di rumah mendengar adzan dari masjid ini ketika sampai masuk waktu sembahyang subuh tadi, tapi pian sembahyangnya di rumah, sembahyangnya di rumah, maka adzan bagi pian hukumnya sunnah ain. Artinya pian sembahyang di rumah tetap sebelumnya adzan dan iqamah, walaupun pian mendengar adzan di sini. Nah itu namanya sunnah kifayah. Jangan pian beranggapan kan di rumah misalnya sekeluarga di jemaah rumah para masjid misalnya, kalau misalnya kita adzan dan masjid sudah ada, ujur ya masjid sudah, tapi karena pian sembahyang di rumah, pian tetap disunahkan adzan dan iqamah, ngarannya sunnah ain. Tapi kalau pian Anda hadir ke sini berjemaah, sunnah kifayah adzan dari cukup dan kamu perlu adzan yang lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kepahaman. Yang dapat pahala, kan tadi di masjid sudah adzan, lalu pian datang ke masjid hendak berjemaah. Secara hukum adzan dari sunnah kifayah cukup sudah seimbang adzan, jamaah lain tidak perlu adzan. Cuma urusan dapat pahala siapa? Nang dapat pahala adzan siapa? Sahabat angka jamaahnya yang adzan muadzinnya siapa? Muadzinnya dia nang dapat pahala. Padahal pahala adzannya dia gak pada pahala imam. Ulun anda kayak di muadzin cuma ulun yang borongnya berarti mau ulun adzan Muhammad ulun pernah di imam. Yang lain gitu aja. Alasan terlambat itu. Orang adzan ini pahalanya karena mana? Benda itu benda mati jadi saksi kebaikannya. Batu, pepohonan, tanah, gunung, langit jadi saksi. Orang kafir jadi saksinya kan. Bahkan diberikan pahala sebanyak orang yang mendengar. Jamaah yang mendatangi masjid di mana ada panggilan adzan, limbah untuk sembahyang mendapat pahala, pahalanya diberikan Allah muadzin. Oleh karena itu kata Rasulullah, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis saffil awwal lastahamu." Kalau sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang berada pada adzan dan pada shaf yang pertama, maka mereka akan berebut kita. Ada lawan adzan berebut? Tetapi kan saya makan dapat netnya enggak ada. Karena kita ada tahu pahalanya. Shaf yang pertama ada orang berebut lah. Dan kecuali dia bagi duit bisa berkembang. Artinya sekedar hukum nangarannya sunnah kifayah gugur bagi yang kadang mengerjakan sama kayak fardu kifayah sama juga. Tapi yang urusan pahala yang menggawi dapat pahala. Maka orang yang adzan ini insya Allah ini sembahyang, pada ngomong ini adzannya kan sembahyang, nggak tentu adzan bolehnya rumah. Ada orang yang membawa kebaikan, Allah beri taufik untuk mengerjakan kebaikan. Nah, itu pahalanya, makna filosofinya. Contoh yang kedua nih, sunnah kifayah, sunnah ain, berkorban. Nah kita akan sudah korbannya. Panitia masjid adalah sudah mendaftar. Berapa ekor sudah mendaftar? Berapa ekor sudah sapinya? Panitia pekorban harus ujur-ujur mencarikan sapinya lah, jangan nambah iuran. Tapi udah tidak ada insya Allah sehat dan cuma imbas daripada penyakit ini lalu belarang. Misalnya inilah hukum berkorban ini kan hukumnya sunnah muakkadah. Nah makanya bila kita pahami sunat tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, maka kita memahami karena melakukan korban dan malah kita menganggap untuk melakukan korban karena orang duit itu kayak orang. Padahal
waqi'inya juga kita dikafirkan. Nah, sunnah ulun sampai di sini semua pembahasan kita itu cuma belum tutup. Berkorban ini dalam satu tempat, kalaulah orang yang dikategorikan mampu itu ada 20 buah rumah. Jadi sekitar masjid ini misalnya lingkungan masjid ini ada 30 buah rumah. 30 buah rumah ini dikategorikan orang itu mampu berataan. Maka hukum berkorban bagi 20-30 buah rumah tadi hukumnya sunnah ain. Artinya masing-masing mereka disunahkan berkorban. Ujar Imam Asy-Syafi'i, aku tidak memberikan keringanan kepada orang yang mampu untuk berkorban meninggalkannya. Jadi orang ini mampu, orang berkorban kalau memberikan keringanan dia Imam Syafi'i, walaupun hukumnya sunnah. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berkorban hukumnya wajib. Tapi dalam satu buah rumah berkorban itu hukumnya sunnah kifayah. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga, dalam satu nafkah terdiri misalnya suami, istri, beberapa orang anaknya yang masih di bawah tanggungan nafkahnya. Bagi satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang tadi, hukum berkorban sunnah kifayah. Artinya bila salah satu daripada satu rumah, satu keluarga tadi ada yang berkorban, maka gugurlah hukum sunnah berkorban bagi yang lain. Tahun ini misalnya yang berniat suami, maka istri dan anak-anaknya gugur sudah hukumnya karena sudah suami mewakili. Tahun ini yang berniat korban istrinya, maka anaknya sama suaminya gugur sudah hukumnya. Itu sunnah kifayah. Nah, dapat pahala yang mana? Yang dapat pahala, yang dapat pahala yang berkorban. Jadi idealnya bila dalam satu buah rumah hendak dapat pahala berkorban berataan, sarumahan berniat berkorban. Sini mungkin per kepala ungkap berkorban 2,5 juta bisa? Berapa? 2,600. 2.600.000 itu taksiran dagingnya, taksiran sapinya berapa kilo lah? 2.600.000 itu harga sapinya aja Pak, atau termasuk dalamnya saya menyewa tenda, mengupah tukang jaga, menguliti, termasuk benar aslinya bersih sudah 2.600.000. Jadi ulun ada semalam lah kasus namanya. Nah, ini jadi pelajaran maksudnya ulun sampaikan di sini. Jadi ada di satu tempat ulun pengajian. Pengajian itu tentang kurban ini. Ulun tahu ini ulun langgar dia ini tiap tahun banyak jumlah sini ulun kurban sebab ulun kan jadi lingkungan langgar itu rumah pelabuhan. Karena Ustaz aja paling banyak 2, mau yuk duanya. Sebetulnya biar panitia lingkungan langgar kami ini bukan ada banyak yang berkurang banyak kan, cuma hubungannya kada umpat kami, kada umpat panitia langgar. Bawa siapa? Umpat ada pribadi-pribadi yang membuka. Nah, kan banyak kompleksnya sekitar langgar banyak. Jadi kompleks ini ada simpulan siapa nak berkorban untuk aku, bukan. Yang lain kan siapa nak berkorban buat aku. Nah, karena persaingan itu lalu anak ini siapa yang umpat aku jangan mengubah kompleks ini. Karena yang berkorban aku balik dagingnya 3 kilo. Dan itu kompleks yang sebelah buka pulang. Siapa yang hendak untuk berkorban aku balik dagingnya 3,5 kilo. Ada kan sampai 7 kilo. Jadi siapa yang banyak itu nambahnya balik pulang. Sedangkan kami langgar membagi lawan yang berkorban seadanya, otomatis kalah saingan. Oh, kayak itu jalan hanya jalan dapat masalahnya lagi. Kayaknya itu secara hukum sih. Jadi hukumnya itu orang berkorban tapi hendak minta dari korbannya banyak. Kayak masjid sekian sini misalnya membuka korban yang pada akan 6
Misalnya dapat 9 kilo, jangan lebih pada 3 kilo seikung anjurannya. Tapi nang afdolnya kalau ini hendak merasai juga cukup sesuapkan aja, tapi dagingnya dimasak pandoro. Yang lebih afdol lagi yang berkorban kada hendak apa-apa, bila aku berkorban dah bagian dia berada itu kan makna korban karena merasakan kepada orang yang berada di sekitar, merasakan mungkin berkorban dapat banyak banget apa pulang yang dibagikan bagi dia orang kampung bunyinya dia berkorban banyak, mana aja orang kampung kami berkata nah apa masing-masing berkorban dapat 10 kilo itu nah maksud turun. Kalau pian pun bicara tentang sok kada pian misalnya masing-masing berkorban dibagi panitia 6 berkorban dapat 15 kilo datang misalnya, lalu pian ambil sekantong aja pian berikan iya sah juga korbannya, sah korbannya apa ada sah asal pian berikan dia dari itu kepada orang yang berhak sah, tapi dapat pahalanya sekantong plastiknya itu aja ukurannya ngitung sama korban. Mau bicara tentang sah punya cuma makna esensi daripada korban kita memberikan harta kita yang banyak supaya kita dapat pahala yang banyak itu ada kena. Maka alangkah bagusnya nang berkorban ya kawan, jangan hendak minta apa pun hendak jual itu pun dibagikan kepada keluarganya, jangan seorang menyimpan banyak. Mau ulun jujur aja limbah hari raya haji ini ulun bingung, kulkas ulun tidak muat. Di samping ulun berkorban, ulun alhamdulillah tiap tahun berkorban. Ulun jadi kawal berkorban lah setahunan menabung nukar tabungan spesial 2 puting di rumah itu ada tabungan plastik ulun polisi untuk korban, untuk berangkat ke Hadramaut. Awas pada sahabat yang ketulah tersebut kasih dibawakan tabungan. Jadi nang pian bari itu pun buat turun pian bari itu buat hitung-hitung urun kan rokok lah. Kalau merokok kan yang duit rokok itu urun rokok di sebenarnya buat sebenarnya. Karena pas taras korban dibuka, botol kompor berapa juta tahun bakal dibuka. Nah di samping urun untuk korban kan di julungnya ada panitia nih, nah buruknya karena urun untuk korban. Yang kedua urun menyembelih biasanya dibagi orang tua. Nah bagusnya memang itu kan menyembelih ini di samping dibari amplopnya menyembelih bari itu kepalanya. Alhamdulillah setiap tahun kada kurang 15 sikung lebih ya, bahkan sampai 20 menyembelih. Ayo mensikung orang dari kepala sikung 20 kepalanya kemana anaknya. Bahkan sebagai panitia paham benar selain amplop menyembelih di Bali kan wajar orang menyebutkan betul dibahas dalam itu memang upahnya, jangan dipandang harga yang ada ikhlas menurut itu pede sudah menyembelih seorang wajar aja penyembelihan di Bali wajar, nang menguliti wajar di Bali, nang membenting wajar di Bali itu wajar banget pengaruh orang. Di samping upah menyembelih daging korban di Bali ditutup di Bali pulang. Nah ini panitia yang paham didodok, apa ya kalau pengen didodok apa isinya apa? Beras, uya, gula abang, minyak goreng, tahu serat, iwak kalah rolelan, baru di mana-mana. Onak itu nang nantahnya ya sudah. Jadi ulun bingung kemana ulun menyimpannya dagingan banyak, ulun beriakan dikit aja menyimpan. Bapak simpan-simpan timbul kena tepung mati makan baik dibayarkan ya dari mana katakan orang dijual panggur, ya Allah dijual ayam tanah ini. Nah itu mungkin asal ada masukan bagi ulun bagi pian yang berkorban. Jadi hukumnya dalam satu tempat sunnah air, dalam satu keluarga yang masih di bawah tanggungan nafkahnya sunnah kifayah. Tapi jangan sampai kita hendak mengambil manfaat pulang dari korban kita. Alangkah bagusnya berikan yang minta sesuainya jalan ibadah cukup, yang sekali makan aja jangan banyak banget. Nah, karena
sekitar kita makanan yang nyaman, yaitu daging kurban. Nah ini aja mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wal akhirah. Oh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik hidayah, petunjuk kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, iman kita. Allah berikan petunjuk kita melaksanakan ibadah dan fikirnya. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta ridha. Allah ini yang kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, orang-orang yang telah berjasa untuk pembangunan dan kemakmuran masjid kita ini. Bil khusus untuk almarhum Haji Muhammad Husain bin Abdullah, Haji Bukun bin Haji Usman, Haji Nuriyah binti Haji Mukhtar ala hadinya wa tilka nasuya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram al-Fatihah. Dan syaitan kita muliakan Allah ya amanu wa tatma'innu qulubuhum bi idznillah.
بإحسان إلى يوم الدين. وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلماتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا لأرواح المذكورين وإلى أرواح من